ilahana ya ilahana min dinina. Latihan yang pembuatan berbagai menghormati ketua dihadapi Malaysia abang baru yang hadir berkesempatan pada hari ini luar biasa menyambut para undangan sekalian hadir dan membuat dengan waktunya sekalian jamaah dari Yang saya hormati sebagai adik-adiknya dari tugas sekolah ya. Sangat bersyukur kepada Allah atas dipilihnya PRM Bojonegoro dan PRM Aisyah Bojonegoro sebagai tempat untuk memberikan arahan, dan ini tentu saja sangat bermanfaat nanti. Mungkin kalau hari kita berperasa, mungkin kalau ibu tiba-tiba suaminya bukan macet, juga bisa punya hidup. Wah, saya pun pernah saja abon anak saya abon jalan. Mungkin kalau abon sapi mah kita sapi beli satu mahal, lagi beres. Dan juga itu bisa nanti kalau ada kan bisa kalau di rumah itu sudah ada. Ini kalau sudah tidak ada Pak, namanya kalau berasa perkiraan. Pada saat saya memproduksi, punya pengalaman produksi olahan lele ini, asisten saya di rumah juga ikutan juga. Jadi produknya selain abon itu juga ada Masih, Bu. dimsum, ya, bakso, terus kemudian nugget dan sebagainya. Banyak produk-produk yang umumnya digemari oleh anak-anak itu pada umumnya sudah bisa dibuat dari lele. Ya, nanti penjelasan detail di presentasi akan saya sampaikan. Mungkin karena rekan saya Pak Kasmat sudah hadir, Pak Dr. Kasmat ini, jadi mungkin bisa lanjut untuk mewakili kampus sebagai wakil kampus untuk memberikan sambutan. Dipersilakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk manajemen kurang lebih hanya 27.000. Oh ya udah pasti kalau dosennya Pak Rahmat pasti manajemen ya. Tapi kalau dosennya saya tanda tanya apa gimana ini? Bisa di pasca, bisa di manajemen ya. Pasca juga di manajemen ya. Dan kemudian dengan 27 dosennya kurang lebih manajemen itu ya sekitar 600 lah. Total mahasiswa Unpad kurang lebih sekarang itu ada 90.000. Paling banyak di seluruh Indonesia. Dosennya juga paling banyak sampai 2.000 lebih. Yang untuk pengembangan terus berlanjut, Unpad sekarang boleh dikatakan kampus yang paling murah. Namanya juga Unpad, universitas paling murah. Ya. Coba dari dengan kenapa saya bilang paling murah? Putra putri Bapak Ibu kalau sekolah SMA di sini berapa Bapak Ibu? Per bulannya? Berapa? 250. Kuliah Pak di Unpad sebulan cuma 200.000 Pak. Lebih murah dari Makanya paling murah itu. 200.000 nggak mahal-mahal ya. Kalau kelas reguler KB yaitu kuliahnya pagi sama malam itu 200.000. Kalau kuliahnya Sabtu sama Kamis ya hanya sehari seminggu itu 350.000 untuk yang baru sekarang ya, yang baru sekarang semester 1. Jadi sudah 14 tahun itu SPP baru naik sekarang. Jadi udah 14 tahun. Yang tadinya ya kalau yang reguler AB itu 150 baru 200 itu baru sekarang. Makanya paling murah uang jajannya anaknya Bapak Ibu aja lebih banyak. Coba sehari uang jajannya anak itu 10.000, sebulan udah 300.000. Yang belum kuliah udah dapat 1 bulan udah ongkosnya udah masuk. Ongkosnya kalau dari sini pulang paling bensin 1 liter juga nggak habis.
1 liter. Nah, itu salah satu gambaran. Namanya adalah unpad paling murah plesetannya, ya yang gampang. Tapi alhamdulillah dengan murahnya jadi berkah. Ya insya Allah berkah karena apa? Semakin banyak yang bisa kuliah karena dengan adanya unpadnya, tadinya ingin kuliah nggak punya duit, kurang duitnya, tapi dengan 200.000 daripada dibakar, jangan sampai nanti bapak-bapaknya ini tiap hari bakar 2 bungkus, begitu anaknya minta uang buat kuliah yang 200.000 bilang nggak ada uang. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian pengembangan sekarang ada kampusnya ada 3-4 tempat. Pertama yang di Pamulang dekat Polsek. Nah, ya dosen saya ya selamat subuh, kemudian tadi Pak Kasmat, kemudian rekan saya Pak Melvin STMM, dan ini anak-anak kita, anak-anak saya kelas ya yang ikut serta hari ini. Terima kasih sudah bisa ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan mereka juga bisa bertemu dengan masyarakat, itu berinteraksi, dan kemudian nanti setelah lulus nggak lama lagi mereka bisa tunjuk ke masyarakat, nggak tutup lagi gitu ya ibu ya. Tadi bersyukur bahwa ada ibu-ibu juga yang ada putri atau putra ibu yang kuliah di Unpad yang sudah lulus. Putri sudah lulus ya. Mudah-mudahan pesannya kalau pernah diajar sama saya, pesannya positif ya, bukan biasanya bilang dosen killer gitu ya. Ada sebetulnya bukan killer, pengen mahasiswanya baik, pengen berhasil mahasiswanya. Karena kalau anak-anak kalau kurang keras, kurang didikannya kurang lembek, biasanya gagal ya, nggak berhasil ya. Gitu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok pilihnya abon ikan lele ya? Jadi kalau abonnya itu karena ya salah satu makanan yang banyak disukai lah ya. Mungkin yang nggak suka jarang kali ya. Abon itu ya relatif awet gitu ya, tahan lama, disimpan bisa lama, dibawa kemana-mana. Mungkin juga kalau yang bagi yang umroh barangkali ya bawa bekal abon juga menjadi salah satu makanan favorit yang mudah dibawa gitu ya. Perjalanan juga, piknik dan sebagainya. Kemudian kenapa lele? Ya, jadi kalau abon sendiri kan yang ngetop itu adalah abon sapi. Nah, tadi yang kita sama Pak Ketua ya, kalau sapi itu ya mahal lah ya, ekor sapi motong itu mahal. Dagingnya pun kalau kita beli juga relatif mahal. Demikian juga untuk yang ayam juga bisa dijadikan abon. Nah, jadi kenapa lele? Karena lele ini terutama di daerah Parung ini kan dianggap sebagai sentra, khususnya daerah Babakan dan Cogrek sebetulnya. Cogrek ini juga menjadi sentranya lele. Jadi kalau dari Bojong Indah ke Ciseeng ke mana? Ke mana? Pertimbangannya lele itu kandungan proteinnya itu tinggi. Lele itu protein tinggi dibandingkan dengan sapi, sebetulnya proteinnya lebih tinggi. Kemudian ada lagi kandungan omega 3 dan omega 6. Jadi keunggulan dari ikan, kandungan gizinya itu lebih bagus dari belum ada mereknya, belum ada sertifikat halalnya gitu ya Pak ya. Supaya aman, jangan sampai nanti kalau kita jual tanpa merek, nanti kalau ada apa-apa dikomplain kita berurusan dengan hukum. Nah ini nanti malah pengen untung malah jadi masalah gitu ya. Ini yang saya wanti-wanti nanti. Nanti berikutnya barangkali pembinaan ini bisa berlanjut ya Pak Kasmat, Pak Melvin, untuk bisa kita lanjutkan dengan pembinaan, nanti juga bisa kerjasama juga dengan dinas instansi terkait. Jadi kalau nanti berlanjut usahanya, ibu punya kelompok usaha, nanti saya bisa bantu urus ke dinas koperasi mungkin ya, atau mungkin dari pembinaan langsungnya dari dinas perikanan. والكون يردد آمينا فسلام
Jadi gambar dari kurang nasihat itu kurang menarik kali ya. Soalnya kulit itu warnanya kulit kan lagi yang lama dia lama kering ya. Apa dia kue? Iya. Kalau kita kulit ya, kita beli ayam awas ya. Tapi kali nanti kalau mau jadi ikan mau iya, kan dia bumbunya banyak. Kompolnya saya mau yang lele itu bu, kalau kan dicir, jadi kenapa saya gitu? Iya. Jadi kalau itu udah dikasih, udah dirapihin. Jadi ya untuk lele itu sebetulnya untuk apa namanya matiin itu sebetulnya nggak perlu direk itu kan suka ngamuk ya. Bisa direndam sama air es, banyak es itu direndam dia akan dapat pisang dia atau mungkin dia di kasih air garam. Tapi kalau air garam biasanya suka keluar lendir banyak. Pakai abu aja, pakai abu. Kalau Suka pakai air es dia Mati ya, bukan jadi keset nah itu enggak. dia bisa. Nah setelah pingsan baru ini cuma karena tadi kan basku udah dibersihkan dulu. Ya, nah sebaiknya ikannya adalah segar, gitu. Jangan ikan yang udah lama. Dan kalau ikan lele itu bagusnya ikan lele yang udah minimal 1 kilo supaya dagingnya itu kan nggak beda ya. Kalau di lele yang besar kan dagingnya kenyal. Berarti lele yang ini nggak yang kayak buat Kalau lele yang buat pecel itu bisa, tapi dia kandungan airnya terlalu banyak. Jadi dia kalau digoreng 1 kilo bisa mungkin menjadi 1 on. saya tuh pikirnya Pak 5 kilo Pak. Nah itu lebih bagus. Iya lele bibit ya yang buat di bibit itu ya. Nah kalau di Parung ini kan ada lele yang buat khusus buat bikin apa namanya donor buat nah, jangan dibuang, biasanya kan suka Iya, dibuang. Bikin mereka apa? suka ya. Kan tidak apa di satu bak. Kayaknya di rumahmu kalau ada lele gede yang segini. Iya, besi anginnya yang Jadi yang lemak-lemak nggak boleh dibawa ya? Setelah dipres, timbang berapa? minyak tadi berapa ya? Apa seratnya ini? 2 pasti. Kalau lele yang masih kecil-kecil kan Iya. yang Nggak ada ya. lele kan dagingnya kalau lagi ini kan hancur, ya. Seratnya sedikit gitu. Kamu nanti kalau bisa bikin juga di rumah. Boleh pakai ikan lain, boleh pakai apa daging ayam. Ada lagi ini ternak lele yang Minyaknya mesti minyak bahan bakunya 2 kilo, minyaknya harus 2 liter. 2 kilo sebanding. Kalau enggak ntar dia kayak bikin dodol. Bahan baku misalkan lelenya 2 kilo, nah itu minyaknya 2 kilo. Oh, Daging 50-50. ya, udah jadi daging Iya, ya? udah jadi daging 2 kilo, minyaknya harus 2 kilo Campur juga. segala macam gitu.
Thank